Oke, jadi sebenarnya terima kasih sebelumnya, seperti yang saya ucapkan sebelumnya, dan ini selamat datang juga teman-teman di materi atau diskusi tentang kendaraan listrik pada umumnya. Cuman karena semakin ke sini setiap kendaraan listrik memiliki komponen dan memiliki teknologi yang berbeda-beda. Yang ingin saya sampaikan atau saya diskusikan di sini adalah lebih ke komponen kendaraan listrik dan perkembangannya sudah sejauh apa. Kalau kami di Jawa memang luar biasa perkembangannya cukup cepat, tapi harapan saya penyebaran teknologi itu bukan hanya di area sektor yang ada di Jawa saja, karena kalau di Jawa sebenarnya kebutuhan akan kendaraan listrik itu relatif lebih sedikit daripada di luar Jawa. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebenarnya kendaraan listrik itu kalau di Jawa orang-orangnya atau semua warga yang ada di sini itu masih memiliki banyak sekali pilihan. Either itu kendaraan listrik maupun tidak menggunakan kendaraan listrik. Pom bensin atau SPBU pun juga masih cukup berdekatan, walaupun di Medan juga kota yang terbesar juga di Indonesia, salah satu kota yang terbesar, tapi penggunaan terkait kendaraan listrik itu harusnya lebih dibutuhkan daripada kami yang di Jawa. Karena apa? Karena saat ini di Indonesia ada beberapa program untuk bisa mempercepat penggunaan kendaraan listrik. Namanya adalah percepatan program kendaraan listrik. Salah satunya adalah kegiatan yang sudah dilakukan oleh beberapa kementerian terkait adanya workshop, adanya pelatihan, begitu juga adanya sosialisasi-sosialisasi yang banyak dilakukan di seluruh area di Indonesia, khususnya di luar Jawa. Jadi kenapa sih kok harus dipercepat atau kenapa kok harus didukung oleh pemerintah? Karena yang pertama, penggunaan kendaraan listrik itu pastinya untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Karena sampai sekarang nggak usah dari dulu banget lah. Dari pertama kita ada di dunia ini, mungkin kalau saya belum lama juga, baru sekitar 20 atau 30 tahunan, itu kira-kira saat saya kecil dan saat saya saat ini, itu eh, rasa bernafasnya itu cukup berbeda. Kalau dulu selain memang saya masih sehat misalnya, itu juga kualitas udara yang di sekitar saya atau yang di lingkungan kita itu sebenarnya sudah mulai semakin memburuk. Hal itu yang menyebabkan para pemerintah atau sektor transportasi di Indonesia mulai untuk mencoba masuk ke area kendaraan listrik. Karena apa? Karena memang sektor transportasi itu salah satu penyumbang terbesar emisi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, bisa memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Karena yang dinamakan kendaraan listrik itu sekarang ada banyak sekali jenisnya. Nanti saya jelaskan. Ada hybrid, ada hybridnya serial, ada hybridnya paralel, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun kendaraan serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor. Yang banyak saat ini dan yang terjadi di Indonesia, kita hanya menggunakan kendaraan listrik yang sudah matang, yang sudah selesai atau yang sudah jadi. Dan rata-rata kendaraan itu adalah diimpor dari negara lain. Harapan bangsa ini atau harapan kita semua adalah kita memiliki kendaraan yang milik Indonesia sendiri. Apalagi bisa dibuild atau bisa dibuat atau bisa dibangun dari teman-teman mahasiswa yang ada di Medan. Itu sangat luar biasa tinggi potensinya. Nggak harus kendaraan yang besar, nggak harus buat mobil, nggak harus buat bis, atau nggak harus membuat roda dua atau sepeda motor, tapi kita mulai dari hal-hal kecil sesuai kebutuhan di lingkungan sekitar kita. Misalnya, saya eh, beberapa kali melihat di area Medan itu banyak yang menggunakan becak motor gitu kan. Itu kan sebenarnya sudah level up atau setelah si becak itu menggoes, sekarang akhirnya pakai motor gitu kan. Tidak menutup kemungkinan becak-becak tersebut kemudian dilistrikan, misalnya seperti itu. Atau gerobak-gerobak yang ada di daerah-daerah itu bisa dipermudah. Karena kenapa kok harus menggunakan kendaraan listrik? Karena ya efek sampingnya luar biasa besar, bukan hanya sebagai sektor industri, tapi sebagai kita manusia yang tinggal di bumi juga pastinya akan merasa efek samping itu. Nah, kemudian ini akhirnya pemerintah membuat atau menerbitkan beberapa regulasi tentang kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Jadi mulai dari Perpres tahun 55 tentang percepatan program kendaraan bermotor oleh Presiden yang menjabat saat itu, kemudian karena itu belum banyak yang
melihat atau melirik akhirnya disupport lagi dengan adanya Inpres atau Instruksi Presiden pada tahun 7 nomor 7 tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kemudian juga disupport oleh Kementerian Perhubungan karena semua kendaraan termasuk kendaraan listrik yang jalan di jalan raya itu harus mengikuti atau sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Makanya dia mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 39 pada tahun 2023. Kemudian juga disupport oleh Peraturan Menteri nomor 15 terkait untuk konversi sebenarnya. Jadi kendaraan listrik itu bukan hanya kendaraan baru, tapi kendaraan yang dirubah dari BBM ke listrik juga harus mengikuti atau mengacu syarat-syarat yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian ada Peraturan Menteri Nomor 87 terkait standarisasi atau pengujian tipe dari kendaraan yang sudah dikonversi dan juga ada PM nomor 3 terkait bantuan pemerintah. Jadi sebenarnya kendaraan listrik secara keseluruhan di Indonesia itu memiliki dua porsi bantuan. Bantuan pertama diberikan ke Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan insentif kendaraan baru. Jadi misalnya kita beli kendaraan baru harganya 40 juta misalnya. Kemudian pemerintah akan memberikan insentifnya melalui Kementerian Perindustrian ke dealer-dealer merek macam-macam itu sebesar 7 juta rupiah. Nah, satunya atau yang kedua adalah program insentif yang diberikan ke Kementerian SDM melalui program konversi atau peralihan kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik. Nah, itu yang diberikan nilainya lebih besar daripada kendaraan baru, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Jadi secara kebermanfaatan nominal pun kendaraan konversi lebih lebih sedikit mendapat perhatian lebih daripada kendaraan listrik baru. Nah, kemudian untuk menjadi seseorang atau menjadi suatu lembaga atau bengkel yang bisa melakukan konversi, kita harus disertifikasi dulu atau harus menjadikan bengkel kita atau workshop kita atau perusahaan kita menjadi bengkel yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Perhubungan. Saat ini melalui sub peraturan Perhubungan Menteri Perhubungan nomor 39 yang pasal 5 dipilah atau dipisah menjadi dua tipe bengkel. Ada bengkel tipe A dan juga ada bengkel tipe B. Bengkel tipe A itu untuk mengkonversi kendaraannya serta sampai proses uji tipenya. Tapi kalau bengkel tipe B itu prosesnya hanya sampai melakukan proses konversi saja. Nah, yang membedakan adalah proses uji layak jalannya atau proses standarisasi tadi. Yang biasanya kalau kita menjadi bengkel tipe B, kita harus melakukan proses tersebut di area yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Saat ini di Indonesia eh, lembaga yang menaunginya baru satu, namanya BPLJSKB, itu di Bekasi, di dekat Jakarta. Nah, saat beberapa waktu lalu juga sudah mulai bisa didelegasikan ke BPTD daerah. Jadi harusnya setiap provinsi minimal ada satu. Jadi misalnya kami di Surabaya, di Jawa Timur, itu juga jauh dari Bekasi, jauh dari Jakarta. Itu kita biasanya meminta bantuan uji tipe supporting dari BPTD setempat. Jadi satu provinsi minimal pasti ada satu unit kegiatan. Hanya saja ketika kita meminta perbantukan untuk melakukan uji tipe tersebut ada syarat minimal motor yang harus dipenuhi. Jadi minimal 5 kendaraan atau 10 kendaraan. Nah, itu tergantung BPTD masing-masing lokasi atau masing-masing provinsi. Nah, syaratnya sebenarnya apa saja untuk bengkel tipe A dan bengkel tipe B? Yang di sini berwarna hitam itu syarat untuk bengkel tipe B. Yang syarat berwarna merah itu penambahan ketika kita mau menjadi bengkel tipe A. Jadi ketika kita menjadi bengkel tipe B, bisa mengajukan lagi untuk mau menjadi bengkel tipe A. Kalau sudah menjadi langsung tipe A, itu nggak bisa. Jadi prosesnya harus bertahap dari B dulu ke A. Kalau mau langsung ke A, perlengkapan yang di B juga harus dipenuhin. Jadi persyaratannya pertama, memiliki teknisi dengan kompetensi pada kendaraan bermotor. Misalnya 2 orang untuk bengkel tipe A dan 1 orang masing-masing untuk bengkel tipe B. Nah, ini adalah persyaratan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan agar kita bisa menjadi bengkel yang tersertifikasi. Mungkin detailnya nanti akan dibaca aja. Kalau ini saya baca sekilas, ada peralatan uji, peralatan
penggerak, peralatan fabrikasi, kemudian fasilitas keselamatan kerja, standar operasional, hingga wiringnya seperti apa dan alat ujinya apa saja itu yang disyaratkan oleh Kementerian Perhubungan untuk nanti bisa mengajukan diri sebagai bengkel yang tersertifikasi. Nah, ini beberapa peralatan yang tidak sering atau tidak banyak bengkel-bengkel pada umumnya dimilikin. Jadi sebenarnya syarat atau persyaratan beberapa list peralatan yang di bengkel tipe A dan bengkel tipe B tadi eh, mayoritas sudah dimilikin oleh para bengkel atau para pemilik workshop. Nah, itu yang biasanya tidak mereka milikin adalah dua alat ini, yaitu IP test dan insulation tester. Nah, dua alat ini yang sangat jarang dimilikin oleh beberapa bengkel. Kenapa begitu? Karena sebenarnya persyaratan dari Kementerian Perhubungan untuk kendaraan listrik agar bisa aman dipakai, itu dia harus menguji tahanan isolasinya. Jadi kalau kita dari teknik elektro, kita perlu mengetahui apakah ada tegangan atau arus yang keluar dari sistem tersebut. Jadi kalau kita lagi belajar di lab gitu misalnya, kita kan pasti mengukur voltasenya berapa, arusnya berapa ketika ada pembebanan dan lain sebagainya. Nah, kalau di kendaraan listrik, proses perhitungannya atau pengukurannya ditambahkan satu poin, yaitu insulation. Jadi apakah misalnya kita punya apa ya, kita punya suatu rangkaian, kemudian kita casingin atau kita wadahin atau kita berikan suatu tempat, terus kita perlu cek apakah tempatnya masih mengandung tegangan atau tidak. Jika masih ada tegangan yang berlebih sehingga arus bisa mengalir ke situ, kita akan kesetrum. Nah, proses itu yang tidak diinginkan oleh pemilik kendaraan maupun kementerian yang melakukan regulasi untuk insulation tester. Nah, untuk IP test itu apa sih sebenarnya? Jadi IP test itu adalah index protection test atau peralatan untuk mengetes atau menguji eh, indeks proteksi. Jadi kalau suatu peralatan elektronik apapun itu harus memiliki indeks protection tertentu sesuai dengan standarisasinya. Nah, kalau kendaraan listrik, khususnya kendaraan konversi, itu sebenarnya kita harus memiliki indeks protection minimal 6. Nah, yang disyaratkan oleh Kemenhub adalah 4 saja. Makanya kalau di sini kita lihat peralatannya hanya 4. Yang satu bentuknya seperti bola kecil, kemudian itu untuk menunjukkan IP1 atau Index Protection 1. Kemudian ada yang berbentuk seperti jari, itu untuk menentukan Index Protection nilai atau level kedua. Kemudian berbentuk seperti jarum agak besar, itu nilainya 3. Dan yang paling terakhir seperti jarum itu nilai indeks proteksinya 4. Jadi yang disyaratkan adalah minimal ada indeks protection sejumlah 4 atau di level 4. Kenapa begitu? Karena dengan begitu kan potensi seseorang untuk ngoprek atau untuk memasukkan benda-benda asing ke dalam kendaraan tersebut lebih sedikit. Sehingga ketika misalnya ada anak kecil masukin tangannya ke kendaraan tersebut dan pasti nanti yang disalahkan adalah oh kendaraan listriknya tidak aman. Makanya untuk menanggulangi atau mencegah hal tersebut kita mengantisipasi dengan melakukan standarisasi index protection yang lebih kecil sehingga minimal satu jari tidak akan bisa masuk ke keseluruhan sistem utamanya. Jadi bukan terus bodi atau bagian luarnya terbuka, tangan tetap masuk, itu dianggap tidak lolos, tapi di komponen utamanya. Komponen utamanya apa saja? Ada motor listrik, ada controller dan baterai. Kalau kita sudah memiliki semua peralatan tersebut dan sudah mengerti atau sudah tahu fungsinya, kita bisa mendaftarkan diri ke Dirjen Perhubungan Darat, Direktur Sarana Transportasi Jalan. Nah, itu bisa dilakukan online. Jadi nanti kalau misalnya dari kampusnya ingin mendaftarkan diri, karena itu tidak terbatas hanya terhadap bengkel atau workshop atau SMK atau eh, suatu lembaga tertentu, tapi kampus atau universitas pun juga diizinkan. Jadi nanti yang disertifikasi eh, bengkelnya aja atau workshopnya saja. Nah, di situ nanti akan dilakukan verifikasi, akan dilakukan evaluasi, dan kalau sudah memang alatnya benar-benar lengkap dan sudah bisa mengoperasionalkan, biasanya mereka dari Kementerian Perhubungan akan mendatangi atau memverifikasi secara offline ke tempat-tempat yang mendaftarkan diri sampai nanti kalau memang sudah oke akan terbit SK dan sertifikat bengkel konversi. Baru diserah terimakan sehingga kita bisa melakukan konversi secara legal.
Jadi memang saat ini banyak teman-teman yang sudah mahir dan sudah bisa dan sudah mampu melakukan proses konversi atau proses modifikasi kendaraan listrik, tapi sejauh ini kalau belum memiliki sertifikat bengkel konversi, dia dianggap bisnis rumahan atau ya semacam nggak seberapa ilegal, tapi dia tidak direstui lah ya, tidak direstui oleh kementerian terkait. Nah, kemudian kenapa kok ada kendaraan listrik konversi, ada kendaraan listrik baru, kemudian ada harus memiliki charging system dan lain sebagainya? Karena sebenarnya yang sedang dibentuk di Indonesia itu adalah ekosistem kendaraan listrik. Kalau kita membicarakan ekosistem kan berarti suatu kelompok yang harusnya lengkap gitu kan. Ada orangnya yang mau beli atau memakai kendaraan listrik, ada kendaraan listriknya, baik itu baru maupun konversi. Kemudian ada charging sistemnya yang disupport. Kalau untuk motor bisa ngecas di rumah, kalau untuk kendaraan roda 4 bisa beberapa option, bisa di rumah, bisa di SPKLU dan lain sebagainya. Kemudian sumber chargernya juga bisa diambilkan dari eh, EBT atau renewable energy, kemudian dia ada jadi smart grid-nya dan infrastrukturnya dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kumpulan itu semua yang diciptakan untuk bisa membentuk suatu ekosistem. Bahkan masing-masing dari komponen yang saya sebutkan tadi sudah bisa dibuatkan ekosistem kecil. Maksudnya ekosistem kecil adalah misalnya untuk kendaraan listrik roda 2 atau sepeda motor atau baru maupun konversi ya. Kalau baru kan berarti maupun konversi kan kita harus menyiapkan supply chain-nya. Kita harus menyiapkan beberapa komponen di belakangnya untuk bisa merakit atau membuat kendaraan listrik kita sendiri. Baik itu impor maupun eh, mau diekspor gitu kan. Kalau impor kan berarti kita kadang ada yang disebut CKD, ada yang completely knockdown sama CBU gitu kan. Jadi fully dari luar atau dirakit di Indonesia. Jadi banyak yang melakukan hal seperti itu tergantung model masing-masing perusahaan. Nah, kembali lagi kenapa kok kendaraan listrik dan harus konversi gitu kan. Sebenarnya tidak harus. Jadi sebenarnya kendaraan listrik itu hanya pilihan atau option atau sesuatu yang bisa menjadi pemikiran kita untuk bisa membuat dunia ini atau Indonesia ini jauh lebih baik ke depannya. Karena memakai atau menggunakan atau membuat kendaraan listrik itu bukan sesuatu yang short term atau bukan sesuatu yang pendek terus jadi terus selesai gitu enggak. Tapi yang kita pikirkan adalah masa depannya. Minimal harusnya 3 sampai 10 tahun ke depan atau bahkan tahun-tahun berikutnya. Karena apa? Karena memang sektor transportasi seperti yang saya infokan tadi, dia adalah penyumbang emisi gas rumah kaca di Indonesia itu kedua terbesar. Karena kan di Indonesia saat ini mayoritas menggunakan kendaraan minimal gini deh, minimal satu rumah kita pasti minimal punya satu kendaraan BBM. Minimal. Belum lagi kalau misalnya keluarganya terdiri dari 4 orang anggota. Ada bapaknya, ada ibunya, ada 2 anaknya. Bapaknya pakai mobil, ibunya misalnya pakai mobil juga untuk ngantar anak-anak ke sekolah. Anak-anaknya bisa jadi sudah disiapkan kendaraan minimal sepeda motor gitu kan masing-masing. Kalau memang sudah di usianya atau sudah usia yang disesuaikan. Atau bahkan saat ini dengan dalih kendaraan listrik itu tidak bisa kencang, biasanya orang tua juga membelikan kendaraan-kendaraan listrik yang kecil-kecil, yang harganya di bawah 5 jutaan itu. Yang mana sebenarnya itu juga terlalu berbahaya dan kencang juga kalau dipakai di jalan kan. Dan itu juga sedang mulai diperangi oleh beberapa kementerian karena terkait standarisasinya. Nah, kalau kita lihat dari sini emission from energy sector by research di tahun 2021 itu sebenarnya yang lumayan cukup besar itu sebenarnya dari energi industrinya atau dari sumber daya industrinya. Ada batu bara, ada pembangkit listrik dan lain-lain itu juga penyumbang yang besar juga. Makanya yang paling terbesar kedua itu adalah sektor transportasi. Karena kalau energi industri kita sebagai masyarakat tidak bisa chip in langsung, tidak bisa bekerja sama atau tidak bisa atau belum bisa mungkin ya. Saat ini kan di Indonesia belum bisa ikut campur terkait pengadaan energi yang ada di area industri. Nah, itu makanya kita supportnya dari uh, option kedua, yaitu dari sektor transportasi. Karena di sektor transportasi, pemegang erat kekuasaan tertingginya adalah pemilik kendaraan. Jadi kalau di Indonesia ini uh, penentu suatu keputusan adalah presiden,
Nah, kalau di sektor transportasi yang menentukan adalah yang beli, karena pembeli adalah raja. Kalau dia mau beli kendaraan BBM, ya silakan, artinya dia tetap turut menyumbang. Tapi kalau dia beli kendaraan listrik, artinya dia akan mulai mengurangi kebutuhan atau keluaran efek rumah kaca yang dihasilkan oleh transportasi. Nah, tapi apakah iya kendaraan listrik itu sebersih itu, sehijau itu, sehemat itu gitu ya? Mungkin kita bahas karena biasanya orang-orang yang pakai kendaraan listrik itu ngerasa udah yang paling nggak punya emisi gitu kan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita menggunakan kendaraan BBM, itu kita seolah-olah dengan pengetahuan yang sudah kita miliki saat ini tentang kendaraan listrik, kita merasa oh kotor banget ya kita atau I feel so dirty. Kita merasa sangat sangat apa ya sangat tidak pro dengan lingkungan hijau gitu kan. Tapi kalau kita lihat di background itu semua sebenarnya kendaraan listrik pun juga masih menggunakan eh, listrik. Listriknya di Indonesia mayoritas masih menggunakan batu bara. Jadi sebenarnya masih ada support emisi ketika kita menggunakan kendaraan listrik. Tapi sebesar apa itu yang perlu di garis bawahin lagi. Karena kalau kita perbandingkan life cycle greenhouse-nya antara emisi menggunakan kendaraan listrik dan tidak menggunakan kendaraan listrik sama-sama memiliki emisi karena emisi itu sebenarnya dari hulu ke hilir bukan hanya dari kendaraannya itu saja tapi mulai dari proses pembuatan kendaraannya makanya kenapa kalau kendaraan konversi dianggap lebih efisien daripada kendaraan baru karena prosesnya tidak menambah dari nol tapi memulai dari tengah perjalanan jadi kira-kira kalau misalnya biasanya kita membuat kendaraan listrik itu harus bikin cetakannya dulu, harus bikin bodinya dulu, harus bikin sasisnya dulu, komponennya. Nah, di kendaraan konversi kita memotong proses itu. Karena apa? Karena kita memanfaatkan kendaraan yang sudah ada sehingga proses emisi yang dilakukan hanya kurang lebih 30% dari proses keseluruhan. Makanya kenapa kalau kita bandingkan kira-kira Indonesia itu kayak siapa sih gitu. Apakah efektif menggunakan kendaraan listrik. Ternyata memang di beberapa negara, teman-teman, itu kita sudah mengambil data untuk bisa kita bandingkan. Jadi di dunia ini kita bisa membandingkan apakah kendaraan konvensional lebih baik daripada kendaraan listrik atau sebaliknya. Ternyata dari data yang saya dapat, rata-rata orang di Eropa atau yang menggunakan kendaraan konvensional itu masih tidak lebih efisien daripada eh, orang-orang yang menggunakan kendaraan listrik. Jadi kalau kendaraan listrik pun juga dibagi menjadi beberapa poin, ada pakai baterai litium, ada pakai full cycle, kemudian dan lain-lain. Nah, kalau menggunakan kendaraan listrik otomatis eh, tailpipe atau knalpotnya atau asap yang keluar dari kendaraannya tidak ada. Tapi efek samping lainnya juga harus dilihat. Misalnya baterai itu kan ada masa aktifnya, ada bisa sampai 10 tahun, ada yang bisa sampai 5 tahun atau berbagai tahun sesuai dengan produksinya macam-macam. Nah, itu juga harus diperhatikan nanti kira-kira cycling time-nya siapa yang akan bisa mengelola gitu kan. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Kalau saat ini Indonesia belum sampai di step itu karena saat ini masih eh, mengimpor dan menggunakan saja. Nah, ketika nanti sudah di tahun ke-10, tahun ke kalau kita lihat garansi kendaraan listrik yang paling panjang itu bisa di 15 atau 14 tahun seperti nyicil rumah gitu kan. Nah, ketika tahun itu terjadi kira-kira apa yang akan terjadi pada baterai-baterai yang sudah tidak bisa dipakai lagi di kendaraan listrik itu juga perlu dipikirkan. Nah, saat ini segmentasi pasar kendaraan listrik itu ada tiga bagian atau ada tiga key elements ya. Jadi yang pertama kita masih ada di proses avoid atau menolak. Kemudian selanjutnya kita akan berada di proses di tahapan shifting atau peralihan seperti saat ini. Saat beberapa waktu lalu atau anggap aja 2 tahun lalu ya kita masih ada di proses penolakan. Kita masih nggak mau tahu intinya kendaraan listrik belinya mahal titik gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya pemerintah melakukan beberapa eh, program percepatan, kemudian ada insentif pajak, beli kendaraan roda 4 baru, sekarang PPN-nya hanya 1%, yang harusnya 11%. Kemudian ada insentif, kemudian ada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan workshop. Harusnya di tahun 2003 akhir dan 2024 sampai mungkin sampai 2024 akhir kita sudah berada di proses
peralihan atau proses shift atau proses shifting. Jadi di situ kita akan bisa menciptakan kendaraan listrik baru, sudah bisa membuat kendaraan konversi atau bisa saling sharing. Saling sharing itu seperti misalnya ojek online, itu dia menyewakan beberapa kendaraan listrik untuk dipakai sebagai usahanya. Atau misalnya tukang galon di dekat rumah kita menggunakan kendaraan listrik untuk bisa mendistribusikan barang-barang yang mereka jual. Sampai selanjutnya nanti kita akan berada di proses improve. Sebenarnya sebagian yang sangat kecil dari teman-teman kita di Indonesia ini sudah masuk ke bagian sektor improve. Cuman di situ masih proses improvement yang personal. Jadi yang diimprove atau yang dimodifikasi biasanya adalah kendaraan-kendaraan listrik yang sudah dia milikin secara pribadi sejak lama atau mungkin kendaraan orang tuanya yang dulu juga sempat booming kendaraan listrik yang harganya nggak mahal itu, kemudian dia modifikasi. Sehingga saat harusnya tidak lama lagi kita sudah mulai masuk ke metode atau tahapan improvisasi karena kita sudah bisa mengkonversi kendaraan listrik dan kendaraan listrik baru harganya juga semakin murah dengan berbagai pilihan. Ojek-ojek online juga sudah pada menggunakan kendaraan listrik. Artinya apa? Sebentar lagi atau tidak lama lagi kita semua pasti akan menggunakan kendaraan listrik. Dan prosesnya akan dibalik. Kalau biasanya di rumah-rumah kita minimal punya satu atau dua kendaraan BBM, tidak lama lagi minimal satu rumah memiliki satu buah kendaraan listrik. Dan itu sebenarnya sudah mulai terjadi di beberapa area perkotaan. Mungkin Medan juga nggak lama lagi kalau kita lihat teman-teman yang dari BUMN itu kendaraan utamanya wajib menggunakan kendaraan listrik. Itu juga salah satu support dari government atau orang-orang yang menjual listrik untuk bisa menggunakan kendaraan listrik. Nah, apakah murah gitu kan? Kalau konversi dan lebih murah mana daripada kendaraan beli? Tergantung. Kalau yang dibeli kendaraan listrik yang spesifikasinya seperti sepeda, itu harganya pasti lebih murah dan efisiensinya juga lebih rendah. Jadi kalau kita sebagai teknik elektro ya teman-teman, kita bukan hanya melihat dari sisi harga, tapi spesifikasinya gimana. Jadi harapan saya nanti setelah kegiatan diskusi ilmiah ini, kalau misalnya nanti pulang ke rumah masing-masing atau ke kosan masing-masing, diskusi sama orang tuanya, diskusi sama ibu kosnya atau bapak kosnya, tanyain aja, kendaraan listrik itu yang penting apa? Pasti jawabannya mereka yang penting murah. Benar. Tapi kita sebagai orang yang berpendidikan, apalagi teknik elektro gitu kan, kita perlu bisa memastikan dan menginfokan bahwa kendaraan listrik itu bukan murahnya yang dicari, selain operasionalnya yang harus murah. Jadi yang murah itu bukan harga kendaraannya, tapi setelahnya ketika kita sudah memiliki atau membeli kendaraan listrik itu seberapa efisien kehidupan kita bisa diperhemat atau dipermudah oleh kendaraan listrik. Kalau kita lihat kendaraan konversi itu kan harganya kurang lebih 17 juta. Kemudian ini saya masih mengacu pada tahun lalu, harga atau nilai insentifnya itu 7 juta. Kalau harganya insentif 7 juta, berarti harga sisanya yang harus dibayar oleh customer kurang lebih 10 juta. Masih mahal, Bu, kalau masih 10 juta ya. Memang iya, tapi yang perlu kita lihat dari mahal enggaknya sebuah barang, itu kan selain biasanya kalau kita sebagai anak muda ngelihatnya merek ya. Oh, ini mereknya misalnya Nike gitu kan. Walaupun harganya 100 atau 1 juta, akan tetap dibeli daripada sepatu lokal yang kualitasnya sama, harganya misalnya hanya 300.000. Atau kebalikannya, barang-barang lokal sekarang sudah bagus, harganya mahal sekali karena dia belum memproduksi dalam jumlah besar. Nah, kita akan lebih milih suatu barang yang ada mereknya dan impor tanpa melihat backgroundnya seperti apa. Nah, kita sebagai engineer harusnya kita tetap melihat background dan eh, proyeksi ke depan atau rencana ke depannya seperti apa. Kalau kita beli kendaraan listrik 5 juta, enak, enak, murah, murah. Begitu kita pakai 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, apakah masih dipakai? Pastinya tidak. Karena apa? Karena yang pertama, baterainya yang dipakai bukan baterai untuk kendaraan listrik. Kemudian efek samping dari eh, dari hal tersebut banyak lah ya. Salah satunya tidak bisa dipakai lagi, kemudian kita harus upgrade, terus cari spare partnya juga susah karena sudah tidak mengeluarkan lagi tipe seperti itu dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita lihat, terutama misalnya baterainya menggunakan baterai tipe apa. Nanti saya jelaskan juga di belakang tipe-tipe atau jenis baterai. Kemudian ada beberapa komponen yang memiliki kapasitas tertentu, misalnya motor listriknya berapa kW, apakah 1 kW, apakah 2 kW.
Kalau teman-teman beli motor listrik harga 10 juta, tapi mendapatkan kapasitas 2 kW, lebih pilih mana daripada teman-teman beli motor listrik 5 juta, tapi kapasitasnya cuma 500 watt. Nah, itu menjadi suatu pilihan yang perlu dipertimbangkan juga, karena yang kita lihat bukan hanya saat itu, tapi masa depannya bagaimana. Nah, terkait konversi tadi, kalau kita mau mendapatkan subsidi, bisa langsung daftar ke Kementerian SDM. Nah, ini kita mulai masuk ke komponen ya. Saya tolong diingatkan ya Mbak Moderator, barangkali waktu saya terlalu lama, soalnya menjelaskannya banyak nih. Jadi kalau kita berbicara komponen tentang kendaraan listrik, itu sebenarnya ada 3 komponen utama. Ada baterai pack, ada motor, ada controller. Nah, kalau teman-teman di elektro harus minimal tahu istilah-istilah tersebut. Kalau baterai pack itu isinya adalah kumpulan dari sel baterai yang disusun ditambahin BMS, namanya baterai pack. BMS sendiri itu fungsinya untuk menjamin keselamatan dan keamatan si baterai pack tersebut. Nah, kalau terkait wiring ini mungkin nanti teknisnya aja, kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi kendaraan listrik apapun skema wiringnya itu tidak akan berbeda. Artinya apa? Kalaupun ada perubahan, itu biasanya yang dilakukan perubahan di aksesorisnya. Misalnya, kalau controller itu pasti nyambungnya ke motor. Sebelum masuk controller, itu harus ada pengamanannya untuk bisa disambungkan ke baterai. Selain itu, biasanya aksesoris saja. Misalnya buat lampu-lampu, rating, lampu utama, kemudian fungsi-fungsi penambahan lainnya. Jadi kalau segala jenis kendaraan listrik apapun harusnya fungsinya jika benar memiliki skema wiring utama yang sama. Nah, kalau kita sering tahu gambar ini adalah gambar masa kecil kita gitu kan, gambar eh, mobil Tamiya. Tamiya itu sebenarnya merek ya. Kalau nama lainnya apa ya? Kalau di engineering prosesnya ini ya kendaraan listrik kecil gitu kan, mainan yang biasanya kita sebut Tamiya. Di situ sebenarnya sudah mewakili fungsi dari kendaraan listrik secara sederhana. Karena apa? Karena di situ sudah ada baterainya, sudah ada motor controllernya, dan sudah ada gearset aksesoris lainnya. Yang kita lakukan saat itu adalah ketika mobil mainan kita ini kurang bisa mengeluarkan tenaga, biasanya kita bongkar motornya terus kita gulung sendiri. Kalau teman-teman beberapa masih ada yang mengalami hal tersebut, ya itulah dalamnya motor listrik atau dinamo di kapasitas berapapun. Yang membedakan nanti hanyalah prosesnya atau ukurannya gitu kan. Ada yang kecil, ada yang besar dan lain sebagainya. Karena kalau kita berbicara penggerak atau motor listrik itu sebenarnya ada beberapa tipe atau beberapa jenis. Yang biasa digunakan di kendaraan listrik atau untuk sebagai penggerak itu adalah motor listrik BLDC atau PMSM. Jadi di situ nanti akan untuk bisa mengeluarkan mechanical power atau untuk bisa berputar, itu biasanya kita perlu menghitung beberapa losses yang akan terjadi di motor tersebut. Sebaiknya lossesnya kan semakin kecil semakin bagus, karena semakin besar lossesnya pun akan menimbulkan panas yang tidak diinginkan oleh komponen elektrik apapun. Nah, kendaraan listrik itu juga memiliki fungsi yang bisa membalik si motor listrik tersebut menjadi generator, namanya regenerative braking. Jadi intinya fungsi dari si motornya itu akan diputar menjadi fungsi regeneratif. Karena mesin listrik sesungguhnya itu kan kalau dari electrical power menjadi atau tenaga listrik menjadi mekanik, namanya motor listrik atau dinamo. Tapi begitu juga sebaliknya ketika kita merubah dari energi mekanik ke energi listrik, namanya generator. Jadi di fungsi kendaraan atau fungsi material yang sama itu bisa membuat dua fungsi sesuai dengan kontrol yang disediakan. Karena apa? Karena motor listrik itu hanya sebagai aktuator atau sesuatu yang disuruh. Kalau yang nyuruh nggak ada, kontrolnya nggak ada, dia juga tidak akan bisa berputar, dia tidak akan bisa melakukan proses lainnya. Jadi sebenarnya motor listrik di dunia ini ada 5 yang paling favorit. Yang pertama ada motor induksi yang sering dipakai untuk industri-industri. Kemudian ada SRM yang berputar tanpa ada hentinya. Kemudian ada Wund rotor sinkronus mesin, ini biasanya dipakai di konveyor-konveyor. Kemudian ada motor DC yang seperti stepper motornya Tamiya tadi itu pakainya motor DC. Kemudian motor permanen magnet atau PMSM yang mana kadang di beberapa sumber nyebutnya BLDC juga. Jadi PMSM dan BLDC itu unit atau device-nya itu sama.
yang membedakan nanti di metode kontrolnya. Nah, ini ada beberapa perbandingan atau comparison antara kenapa kok BLDC paling favorit dibandingkan kalau ini dibandingkan tiga lainnya. Jadi dari empat perbandingan ini kita bisa melihat kalau dengan nilai eh, inputan yang sama, nilai power yang sama, dia lebih ringan sedikit, nggak sedikit sih, kurang lebih 7, 10, 10-an lah ya, 10 mm, sehingga apa? Sehingga dia bisa lebih mudah digunakan. Kemudian dimensinya juga lebih kecil daripada eh, model motor listrik yang lainnya. Makanya kenapa BLDC atau PMSM atau motor listrik DC itu lebih favorit di kendaraan listrik. Nah, kalau ini kita lihat beberapa perbedaan. Apakah ini motor brush? Karena kan motor listrik DC itu memiliki beberapa tipe. Ada yang motor brush, ada yang disebut motor stepper, kemudian ada motor induksi dan motor BLDC atau PMSM. Sebenarnya dalamnya itu konstruksinya berbeda semua. Kalau yang pernah kita pelajari di sekolah atau di universitas selama ini adalah ya DC brush, kemudian motor stepper, kemudian ada wound rotor, ada motor sangkar tupai dan lain sebagainya yang mana itu sudah tidak banyak digunakan di kendaraan listrik. Tapi kalau di industri itu masih digunakan untuk industri-industri motor atau pabrik-pabrik yang besar atau generator yang ada di pembangkit-pembangkit itu beberapa masih menggunakan motor induksi. Masing-masing dari jenis atau tipe motor ini memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Dan yang paling banyak keunggulannya sejauh ini adalah motor BLDC. Makanya sekarang beberapa pembangkit di daerah Eropa, kalau nggak salah, atau bahkan Amerika, itu sudah mulai menggeser penggerak generator mereka menggunakan proses PMSM atau BLDC. Karena mereka nilai itu lebih efisien dengan metode kontrol yang lebih mudah juga. Jadi nggak perlu segede boiler gitu kan motornya, tapi dia sudah bisa menghasilkan atau membuat power yang similar atau sama. Cuman kalau motor BLDC itu saat ini harganya masih cukup mahal. Kemudian metode desainnya juga harus ditentukan dari awal. Jadi kalau misalnya motor brush atau motor stepper gitu kan, kita gulung suka-suka kita, pokoknya powernya nanti pada akhirnya ketemu gitu kan. Karena rata-rata juga bentuknya kecil. Kalau motor induksi kan dia memang paling murah saat ini, tapi dia efisiensinya rendah karena menghasilkan panas yang luar biasa. Makanya kalau kalau kita pergi ke industri, itu biasanya kita menemukan motor menemukan motor induksi yang luar biasa besar itu pasti disupport oleh fin atau pendingin yang luar biasa besar juga. Makanya kenapa yang dipakai untuk kendaraan listrik adalah motor BLDC. Nah, motor BLDC sendiri itu ada dua struktur utama yang berbeda. Jadi ada motor listrik BLDC yang namanya motor listrik aksial karena strukturnya dia menyamping. Jadi dia seperti apa ya? Seperti piringan yang susunannya itu ke samping. Jadi magnet dan statornya itu berada berhimpitan di luar secara vertikal. Kemudian satunya adalah bentuk radial. Nah, bentuk radial itu dia motor magnet dan statornya itu berhimpitan secara berputar. Jadi dia himpitannya apa ya? Horizontal mungkin ya. Kalau tadi aksial itu vertikal, kalau radial itu horizontal dan perputarannya pun juga lebih RPM-nya lebih kenceng. Kenapa? Karena radial itu kan dia disupport arah horizontal yang mana intinya sentrifugal sama sentripetalnya saling support. Kalau motor aksial itu hanya ada satu proses keluar aja, sentrifugal aja, sehingga dia yang besar adalah powernya atau torsinya. Kalau radial yang besar RPM-nya. Nah ini ini dibahas juga dengan dimensi yang sama ya, dengan dimensi yang sama keluaran atau output dari motor listrik aksial akan lebih besar. Hanya saja motor listrik aksial itu saat ini yang pertama fabrikasinya susah. Di Indonesia belum ada. Kalau kita pergi ke Oxford, luar biasa banyak sudah digunakan. Motor-motor Eropa atau mobil-mobil Eropa sudah mulai menggunakan tipe motor listrik aksial. Harusnya masa depannya nanti akan menggunakan motor listrik berbentuk aksial karena kan ukurannya lebih kecil secara dimensi dan harusnya nanti materialnya semakin murah.
Cuman saat ini memang masih mahal dan masih hanya dipakai di motor-motor atau mobil-mobil yang ada di Eropa karena secara harga mereka masih masuk akal. Tapi kalau itu diimplementasikan di Indonesia, masih banyak kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh motor aksial. Makanya kenapa sekarang di Indonesia banyaknya menggunakan motor radial. Motor radial pun sebenarnya juga ada beberapa tipe. Ada yang dipasang langsung di roda bagian belakang, ada juga yang terpisah di tengah-tengah. Nah, itu namanya mid drive sama hub drive. Kalau hub drive itu langsung motor listriknya dipasang di roda belakang. Kalau mid drive itu motornya memerlukan transmisi lagi karena dia dipasang di tengah. Nah, ini beberapa, oh ini ada beberapa motor listrik yang ada di Indonesia atau sering dipakai. Jadi di sini ada hub drive yang mana dipasang di rodanya langsung. Kemudian ada mid drive yang harus pakai transmisi dan juga satu lagi yang lagi ngetren di Cina sebenarnya ya di Indonesia belum banyak. Itu adalah side drive. Jadi dia seperti mesin Vespa. Dia hanya di samping saja. Lanjut, mana? Nah, ini beberapa motor listrik untuk bisa membuat motor listrik karena kan kalau kita di universitas atau di kampus yang perlu kita pastikan adalah cara membuatnya, bukan hanya pengoperasionalnya atau merakitnya, tapi gimana ceritanya kita bisa membentuk suatu engine atau suatu dinamo dengan power atau kekuatan atau torsi sesuai dengan keinginan kita. Jadi ya harus kita desain dulu, kita simulasikan dulu, pengennya apa, batasannya seperti apa saja, dan nanti kira-kira dipasang di mana. Kenapa? Karena kita juga perlu menentukan eh, masa kita mau bikin power yang maksimal, tapi rencana penggunaannya hanya di kendaraan goes roda dua. Nah, itu kan agak melenceng dari sektor engineering gitu kan. Yang perlu kita pastikan adalah si motor tersebut mau dipasang di mana, kemudian bagaimana respon dan lain-lain, baru kita bisa simulasikan sehingga nanti kita prototypingkan sebelum masuk ke proses industrialisasi. Nah, ini kalau kalau kita jembreng, itu apa saja sih dalamnya sebuah dinamo atau motor itu? Kalau di BLDC radial, isinya kurang lebih seperti ini. Komponen utamanya ada stator, ada rotor, ada magnet, dan ada casingnya serta pendinginan sesuai dengan kebutuhan power masing-masing. Nah, kalau biasanya kita simulasikan, yang paling utama perlu kita ketahui adalah suhu terbesar nanti adanya di mana. Apakah di magnetnya, apakah di statornya. Yang benar atau harusnya itu ada di proses yang diam atau bagian-bagian yang diam atau di statornya. Nah, itu harusnya suhunya ada di situ. Kalau memang nanti suatu ketika kita melakukan simulasi tapi terjadi pemanasan berlebih di area yang bergerak atau di area rotornya, berarti kita harus mendesain ulang dengan skema apa yang bisa dilakukan atau diantisipasi. Karena memang sesuatu yang bergerak itu dia akan menghasilkan panas, tapi panasnya harusnya tidak berada di magnetnya, tapi berada di shaftnya atau di bearingnya. Nah, jadi itu aja yang harus dipenuhin kalau eh, bukan itu aja ya, itu salah satu poin utama yang wajib kita antisipasi yaitu temperatur atau suhunya. Nah, ini kalau kita pasang di kendaraan itu seperti ini kurang lebih bentuk aslinya. Kalau tadi kan baru simulasi, gambar dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya ini adalah motor atau PLDC atau dinamo tipe mid drive. Nah, untuk bisa memasangkan di kendaraan, kita perlu beberapa pegangan hidup. Bukan pegangan kendaraan ya, tapi pegangan hidup. Karena kalau nggak dipegangin, dia nggak bisa hidup gitu kan. Karena nggak punya pangkon atau nggak punya dudukan. Nah, dudukan-dudukan ini juga harus didesain dengan benar dan baik agar tidak mengganggu sistem yang ada dari sisi mekanikal kendaraan itu sendiri. Nah, kalau pakai CVT atau pakai transmisi yang bukan rantai, itu perlu kita pastikan beberapa hal, misalnya bagian depan belakangnya itu menggunakan roller baru atau mematikan roller bagian depan dan belakang. Kaget juga kan? Kemudian ini kita masuk ke komponen lainnya yaitu baterai. Nah, baterai litium sendiri, kalau sekarang kan kita banyak dengar kendaraan merek ini sudah menggunakan baterai litium, kendaraan merek itu sudah menggunakan baterai litium. Nah, sebenarnya baterai litium itu sendiri memiliki banyak sekali jenisnya dan banyak sekali eh, perbandingannya yang perlu kita perhatikan juga. Karena litium sendiri itu jenisnya banyak. Ya, seperti kita misalnya beli beli apa ya? Beli tempe. Ada tempe dari kacang kedelai, ada tempe dari biji
apa lainnya, biji-bijian kacang biasa, ada tempe sekarang dari bahan-bahan yang lebih baik, misalnya seperti itu. Itu sama juga yang ada di baterai sel atau baterai litium. Baterai litium itu jenisnya banyak. Salah satu yang paling sering digunakan adalah 1, 2, 3, 6 yang ada di layarnya teman-teman. Jadi yang pertama ada NMC, ini yang sering dipakai oleh eh, Tesla. Kemudian ada LFP atau lithium iron phosphide, kemudian ada NCA, LTO, LCO, dan LMO. Sebenarnya masing-masing karakter dari baterai lithium ini sendiri itu bisa digunakan di masing-masing kendaraan yang macam-macam juga. Jadi misalnya kalau kamu mau pakai atau menggunakan baterainya nanti di kawasan atau kendaraan yang berair, di kawasan yang berlumpur, dan basah itu biasanya menggunakan baterai LTO, misalnya seperti itu. Kemudian kalau di area-area kering, kemudian area-area bersalju itu pakainya baterai NMC. Nah, yang menentukan kita harus memakai baterai apa di kapasitas dan lingkungan seperti apa itu apanya sih sebenarnya? Yang pertama yang kita lihat adalah dari strukturnya dulu. Karena masing-masing baterai litium itu bentuknya macam-macam. Misalnya sama-sama NMC atau sama-sama LTO itu ada yang bentuknya cylindrical, ada yang bentuknya kotak. Nah, itu yang belum kita ketahui seperti apa. Lanjut, habis itu dari nominal voltage-nya. Jadi masing-masing sel kebablasan. Masing-masing sel baterai litium itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda juga. Kalau misalnya nominal range voltage-nya per sel, jadi sebelum kita membuat baterai pack ya teman-teman, kita perlu menentukan dulu masing-masing selnya itu seperti apa. Kalau selnya itu sudah besar, berarti nanti rencana goals-nya kita menggunakan nilai tegangan berapa. Kalau dinilai tegangan 72 volt misalnya, berarti kan kita perlu menyusun beberapa baterai dari yang sel kita punya. Misalnya kalau NMC nominal voltage-nya dia 3,6. Berarti untuk membuat 72 volt berarti 72 72 dibagi 3,6. Ketemunya adalah 20 seri. Serinya ini untuk menentukan seri. Karena apa? Untuk serialnya itu kita bisa menentukan tegangannya, paralelnya menentukan arusnya atau ampere hour-nya. Nah, itu yang perlu kita ketahui juga. Jadi misalnya kita beli kendaraan listrik atau kita tahu lagi di pameran misalnya, kita main-main ke kendaraan listrik, ada yang jual kendaraan listrik, terus kita dikasih tahu, oh ini nanti range-nya segini, baterainya nanti kurang lebih 150 volt misalnya. Nah, 150 volt itu terdiri dari beberapa rangkaian seri dan paralel. Untuk bisa mengetahui range-nya itu perlu dari ampere hour-nya atau dari arusnya. Nah, itu perlu diketahui adalah berapa paralel di baterai pack tersebut sehingga akan diketahui range atau jarak yang sesungguhnya itu berapa. Jadi kalau misalnya kadang nilainya itu 150 atau 100 deh, 100 volt terdiri dari 10 seri misalnya dan 10 paralel. Nah, 10 paralelnya ini kalau nominal baterainya 3,6 berarti kan sebenarnya dia sampai 300-an ya atau sampai lebih dari 300. Nah, itu kalau kita dibagi per kilometer per jamnya akan ketemunya bisa 30 kilometer misalnya gitu. Misalnya saja hitungannya seperti itu. Nah, tapi di kendaraan tersebut ngeklaimnya, kendaraan ini bisa menempuh jarak 50 kilometer. Nah, setelah dari kelas ini nanti teman-teman kalau ke hal-hal seperti itu atau ke pameran atau mau beli mobil listrik nggak perlu takut dibohongin lagi karena udah tahu ya hitungannya kira-kira tipe baterainya apa, kapasitas nominal voltage-nya seberapa, kemudian ampere hour-nya berapa sehingga range-nya nanti akan berapa. Walaupun range itu juga dipengaruhi oleh berat atau beban yang ada di kendaraan tersebut. Nah, ini perbandingan atau comparison dari nilai tegangan yang sama dengan berbagai tipe baterai lithium yang berbeda. Jadi kalau yang warna pink ini NMC atau lithium ion gitu kan. Kemudian yang kotak ini biasanya LFP atau LiFePO4. Kemudian yang eh, warna biru bagian bawah itu LTO atau biasanya VRLA yang dipakai di kendaraan-kendaraan golf atau kendaraan-kendaraan kapal itu biasanya yang paling bawah karena dia nilainya paling tinggi. Nah, ini kita bandingkan ukurannya dengan kapasitas yang sama, sama-sama 1 kWh, kira-kira perbandingannya kalau dipasang di sepeda goes kayak gini. Kalau lithium ion itu dia kapasitasnya paling kecil, kemudian ini dengan kapasitas yang sama ya.
kapasitas yang sama, dimensinya saja yang akhirnya jadi berbeda-beda karena kalau melihat dari ampere hour-nya itu yang bisa kita lihat secara visual. Nah, kalau kita membuat baterai pack tadi, yang perlu kita pastikan adalah keamanan dari baterai itu sendiri. Untuk bisa mengamankan baterai, kita perlu menggunakan BMS atau Baterai Management System. Kalau kita lihat sebenarnya baterai management system itu ada dua tipe pengaktifan. Ada BMS aktif atau BMS pasif. Nah, harusnya sel atau baterai yang ada di dalam baterai pack itu nilainya rata semua, 100% sama. Tapi kenyataannya di lapangan tidak mungkin 100% sama karena pasti ada pengurangan-pengurangan terkait kegiatan yang dilakukan oleh sel itu sendiri. Karena kan di dalam sel baterai itu dalamnya ada elektron dan protonnya atau eh, loncatan-loncatan dari para elektron yang ada di dalam baterai itu terhadap lempengan yang ada di roll baterai itu sendiri. Kalau misal baterainya bentuknya cylindrical. Nah, masing-masing itu harus disamakan kalau kita mau membuat sebuah sistem baterai pack. Nah, yang bisa menyamakan itu adalah BMS ketika sudah menjadi pack. Makanya kenapa BMS-nya itu ada yang dinamakan BMS pasif dan BMS aktif. Nah, BMS pasif itu dia meratakan masing-masing sel baterai yang ada dalam baterai pack dengan cara membuang tegangan berlebihnya menjadi panas. Makanya kadang beberapa baterai nggak dipakai kok panas ini. Nah, itu biasanya adalah BMS yang dipakai oleh si baterai pack tersebut, BMS yang pasif. Jadi sehingga dia ngebalancingnya atau menyamakan kedudukan ratingnya dengan cara membuangnya dengan panas. Kemudian yang selanjutnya ada aktif balancing. Nah, kalau aktif, misalnya kita bertiga nih, yang satu 10, yang satu 20, yang satu 15, atau yang satu 40 misalnya. Nah, ini kan semuanya harus sama. Jadi si BMS itu merata-rata semuanya dan membagi rata setiap kelebihan energinya. Jadi dia tidak dibuang sama ke panas, tapi membagikan ke teman-temannya yang kurang ataupun yang lebih ditarik sama dia untuk dibagikan ke yang kurang sampai akhirnya nanti menemukan nilai yang sama. Itu yang dilakukan oleh si BMS aktif. Dua-duanya memiliki kekurangan dan kelemahan masing-masing. Yang pasti kalau BMS aktif yang paling biasa ditanyakan adalah pasti harganya lebih mahal karena nilai teknologinya lebih besar dan device-nya pun juga lebih banyak. Kalau BMS pasif, dia tinggal nambahin resistor tahu atau resistor yang kotak itu teman-teman, terus akhirnya keluar ke panas. Biasanya seperti itu. Nah, ini beberapa jenis baterai, ada yang bentuknya koin, seperti yang ada di jam tangan kita misalnya. Kemudian ada yang bentuknya cylindrical, atau seperti baterainya vape atau vape. Kemudian ada yang bentuknya prismatik, atau seperti apa ya, prismatik itu kotak gitu ya, persegi panjang. Dan yang keempat ada yang bentuknya pouch. Pouch itu seperti mirip kotak, tapi dia round. Dari sisi kanan kirinya, jadi dia gulungan yang dipipihkan kalau pouch itu. Nah, kemudian untuk wiring system itu perlu diketahui juga bahwa setiap kendaraan listrik itu pasti punya eh, nilai atau potensi tegangan tinggi dan tegangan rendah. Tegangan tingginya itu adalah sistem utamanya, yaitu dari baterai masuk ke controller, kemudian masuk ke motor listrik. Tapi kalau tegangan rendahnya itu biasanya dari controller masuk ke DC-DC untuk di step down kan, kemudian baru masuk ke aksesoris lainnya, misalnya ke kunci kontak, ke dashboard, kemudian ke lampu-lampu, itu tegangan rendahnya. Dan di tegangan tinggi biasanya standarisasinya harus menggunakan kabel warna orange. Karena sudah ada berdasarkan UNECE, itu warnanya harus orange dan ukurannya sebenarnya tertentu tergantung dari kendaraan masing-masing, apakah dia roda 2 ataupun roda 4. Nah, ini beberapa perangkat proteksi karena kalau misalnya dari baterai ke controller itu harus perangkat proteksinya biar kalau misalnya kontrolnya terbakar atau rusak itu tidak sampai menjangkit ke sistem yang lainnya yaitu menjangkit ke baterai maupun ke motor sehingga dia harus diberikan pengamanan biasanya di jalur positif dari baterai ke controller. Nah, ini ada beberapa, ada yang pakai fuse, ada yang pakai MCB, macam-macam. Kalau pakai fuse biasanya jarang dipakai karena harganya terlalu mahal dan seringnya dipakai di wiring kendaraan roda 4 atau lebih. Kalau kalau MCB biasanya dipakai untuk kendaraan-kendaraan kecil atau kendaraan-kendaraan roda 2. Ini contoh konversi aja. Jadi eh,
beberapa motor konversi yang sudah pernah kita lakukan, termasuk salah satunya di Medan juga kita lakukan workshop. Kemudian kita perlu cek karakteristiknya seperti apa dan selesai. Terima kasih teman-teman. Monggo kalau mau ada didiskusikan atau saya kembalikan ke moderator, silakan.